Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Salad Bowl. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Anime dilanjutkan kembali. Yang sebelumnya Sarah ingin bisa skateboard, sekarang dia pengen bisa sepeda. Jadi dia meminta tolong Sosuke buat ngajarin dia. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Sarah bisa naik sepeda dengan lancar. Kembali kepada Lipia yang udah kabur dari sekte sesat itu. Kini dia berada di pemandian air panas. Di saat dia sedang berendam air panas, dia bertemu dengan si Puriketsu. Dan mereka pun mengobrol dengan serunya. Singkat cerita, mereka melanjutkan berendam lagi. Sesudah berendam, mereka melanjutkan sampai ke sauna. Dan berendam air dingin ujungnya. Setelah itu Puriketsu ngajak si Lipia ke tempatnya dan mengenalkan beberapa temannya. Tapi saat dia sampai di rumahnya, impian yang diinginkan si Puriketsu sebagai musisi gagal. Karena banyak keperluan yang harus diurusi, selain uang juga penontonnya sangat sedikit. Jadi, pendapatannya juga kecil dan kelompoknya membubarkan grup musiknya itu. Padahal Puriketsu udah bangga pekerjaan dia sekarang sebagai musisi. Ke Silipia saat sedang mandi. Tapi mimpinya menjadi pro itu sudah pupus. Puriketsu pun menangis. Kemudian keesokan harinya Puriketsu yang bertemu dengan si Sarah. Dan Sosuke ikutan bernyanyi setelah Sarah menyanyikan lagu lucu. Puriketsu pun bernyanyi dengan sangat merdu, bahkan pengunjung kafe pun senang dengerin lagunya si Puriketsu. Sosuke juga mengira Puriketsu itu penyanyi profesional, tapi Puriketsu cuma bilang itu hanyalah impian dia. Setelah mendengarkan perkataan si Sosuke, kini Puriketsu kembali bertekad untuk menjadi penyanyi profesional beneran. Balik lagi kepada si Lipia. Lipia sedang santai dan makan di taman. Tiba-tiba ada cowok yang menghampirinya dan cowok itu adalah yang nawarin kerjaan sebelumnya. Kini dia datang lagi dan nawarin kerjaan yang beneran. Kerjaan kali ini Lipia disuruh buat antre doang. Tujuan antri itu adalah buat membeli barang yang lumayan terkenal. Dan buat didapetin juga lumayan susah. Sampai harus bisa menjawab pertanyaan segala. Tapi dengan ingatannya itu, pembelian barang dilakukan dengan sangat mudah dan pekerjaan dia juga sudah selesai. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan, Lipia hendak membeli makanan yang agak mahalan dikit. Tapi dia bertemu dengan si Sosuke dan juga Sarah. Lipia juga nyeritain pekerjaan yang sedang dia lakukan sekarang. Tapi setelah mendengarkan pekerjaan yang dilakukan si Lipia sekarang, Sarah malah marahin Lipia. Soalnya Lipia kerjasama dengan tengkulak, yang dimana tengkulak itu bisa dianggap ilegal karena memanfaatkan barang populer agar bisa mendapatkan cuan lebih. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Lipia sekarang gak mau lagi berurusan sama tengkulak. Itu juga saran dari Sarah agar tidak terlibat dengan tengkulak lagi. Setelah keluar dari pekerjaan itu, Lipia kembali ke kolong jembatan. Dan di saat dia sedang menikmati makan, tiba-tiba Minakami Noa datang menghampiri Lipia. Ternyata si Noa yang dianggap dewa oleh para pengikutnya menganggap Lipia sebagai juru selamat. Dan dia sangat mengidolakannya. Sampai-sampai dia ingin membuat patung berhala si Lipia. Dan akan dijual kepada orang-orang. Dan karena itulah dia nyamperin Lipia buat ngajak dia kerjasama. Noah mengatakan Lipia akan menjadi modelnya dan ingin Lipia ikut bersama dia. Tanpa pikir panjang, Lipia pun langsung ikut bersama Noah. Kemudian mereka langsung berangkat ke tempat pembuatan patung atau action figure lah gitu. Sebelum itu badan Lipia di-scan terlebih dahulu untuk menentukan modelnya. Dan modelnya itu 3D. Karena Noah ingin membuat patung itu seperti asli, dia memberikan beberapa saran. Dan sampai Lipia disuruh telanjang buat nentuin model 3D yang bisa lepas pasang baju.
Walaupun Noah yang dianggap dewa, tetap aja dia seperti masokis gitu lihat Livia yang kagak pakai baju sampai dia nangis terharu karena senengnya. Setelah proses pembuatan model, Noah memberikan imbalan 2 juta yen kepada Livia. Tapi menurut Livia itu kebanyakan dan dia menolaknya. Tapi Noah nggak kehabisan ide dan menyuruh Livia sebagai konsultan model pembuatan patungnya itu. Pada akhirnya Livia nerima pekerjaannya itu walaupun dia tidak yakin bisa melakukannya. Livia juga dikasih tempat tinggal juga biar lebih efisien buat pekerjaannya. Livia pun kemudian menikmati beberapa makanan yang ingin dia makan sampai dia nyobain main pachinko atau judol dari Jepang. Setelah dia main pachinko, dia kalah dan dia kemudian langsung pergi ke pemandian air panas. Dan gak sengaja dia ketemu lagi sama si Puriketsu. Mereka pun kemudian mengobrol dengan riang. Setelah mengobrol, Puriketsu menawarkan Livia buat belajar gitar. Karena belum pernah dengar sebelumnya, Livia kemudian nyobain buat belajar gitar. Gitarnya juga dibawa sampai dia ke rumah. Livia juga mendengarkan lagu yang dibuat Puriketsu dengan Noah. Karena Noah yang cukup jago soal musik begitu dengerin lagunya Noah. Banyak mengkritik lagunya itu sampai Livia kaget dengernya juga. Seminggu kemudian latihan gitar Livia berjalan lancar. Dia latihan sampai 15 jam per hari dan dia sudah mahir memainkan gitar. Puriketsu juga sampai kaget karena cuma seminggu Livia udah jago. Kemudian Livia memperkenalkan Noah kepada Puriketsu. Biar bisa memberikan masukan lagunya, mereka pun sampai di rumahnya. Puriketsu langsung berikan lagu yang dibuatnya walaupun belum jadi. Tapi karena lagunya kurang bagus, Noah memberikan saran, hampir keseluruhan lagunya. Kemudian Livia menyarankan agar Noah yang buat lagunya saja. Noah pun menyetujuinya dan langsung membuat lagunya. Setelah beberapa saat Noah langsung menemukan ide lagunya dan Puriketsu mendengarkan lagunya sedikit. Baru aja ngedengerin sedikit, dia langsung menyetujui lagu yang dibuat itu. Puriketsu juga menyarankan untuk Noah bergabung dengan bandnya saja. Livia juga berpikiran sama, karena kalau ada Noah lebih tenang aja. Setelah dipikir-pikir akhirnya Noah mau juga buat bergabung sama bandnya si Puriketsu. Dan mereka bertiga akan segera debut sebagai band. Kembali ke si Sosuke dan juga Sarah. Setelah Sosuke menyelesaikan tugasnya, dia minta bantuan Brenda-san buat daftarin si Sarah ke sekolahan. Tapi mau daftarin Sarah sekolah juga susah, soalnya kan dia berasal dari dunia lain dan gak punya keluarga. Jadi Brenda-san hanya bisa bantu Sosuke dan Sarah hanya dengan cara ilegal. Brenda-san juga gak tahu Sarah berasalnya dari mana, tapi dia gak banyak bicara dan malah menawarkan cara ilegalnya itu. Tapi Sosuke menolak tawaran dari si Brenda. Tapi tetap aja dia curiga dengan Sosuke dan dia ngobrolin soal Sosuke ke pelayannya itu. Pelayannya mengira Sarah adalah anak simpanannya si Sosuke. Secara kan dia ganteng, pintar, dan jago ngomong lah intinya. Penilaiannya terhadap si Sosuke itu tinggi. Brenda mengira kalau pelayannya itu suka dengan Sosuke. Tapi dia malah bilang nggak suka percintaan dengan manusia. Malah dia pacaran sama Kastil. Tapi intinya Brenda dan pelayannya itu sedikit curiga sama Sosuke. Jika cerita kembali ke Sosuke dan Sarah, mereka sedang menyelidiki kasus seorang klien yang ingin cerai sama suaminya. Mereka pun mengikuti suami target tersebut sampai ke permainan acuan kuda atau judi kuda balap. Walaupun tadinya cuma mau ngikutin doang, malah mereka ikutan taruhan juga. Dan taruhannya itu yang nebak semuanya adalah Sarah. Tanpa diduga, semua tebakan si Sarah benar semua dan penghasilan dari taruhan itu malah lebih gede dari bayaran kerjaan kali ini. Tanpa sadar juga orang yang diikutinya malah nyamperin dan ngajakin ngobrol mereka berdua. Dan buat Sosuke, mikir lagi misi ini hancur banget karena mereka terlalu keasikan main. Setelah permainan itu akhirnya mereka pulang. Di tengah perjalanan Sosuke menawarkan Sarah buat menjadi anaknya beneran.
Dan tanpa pikir panjang Sarah pun langsung menyetujuinya. Kemudian setelah itu Sosuke dan Sarah pergi ke tempat kerjaannya dulu, atau tempat ayah Sosuke bekerja. Sosuke kemudian mengenalkan Sarah sebagai anaknya atau cucu ayahnya. Ayahnya yang mendengar itu kaget sampai muntahin minuman yang sudah diminumnya. Ayahnya pun masih kaget dan minta penjelasan apa yang terjadi sebenarnya. Sosuke kemudian menceritakan kejadian awalnya, walaupun ngarang. Sosuke bilang kalau ada wanita yang tiba-tiba datang ke rumahnya dan menitipkan Sarah kepada dia. Dan itulah cerita karangan dari Sosuke. Sosuke juga memohon dengan benar kepada ayahnya itu, namun ayahnya tetap nggak percaya. Dan malah tindakan yang diambil Sosuke itu adalah tindakan kriminal. Tapi sebelum Sosuke datang, ayahnya sudah menyelidiki Sarah sesaat setelah menceritakannya. Ternyata ayahnya itu sudah tahu bahwa Sarah berasal dari dunia lain. Dia juga tahu awal pertemuan keduanya. Tapi karena kasihan lihat Sosuke, akhirnya ayahnya itu mau bantuin Sosuke buat daftarin Sarah ke kartu keluarganya. Dengan syarat, Sosuke harus manggil dirinya ayah bukan Pak Bos lagi. Akhirnya, dengan terpaksa dia manggil ayahnya dengan sebutan ayah, bukan Pak Bos lagi, dan mereka pun berterima kasih kepadanya. Ayah Sosuke juga bilang kepada Neya dia akan mempunyai cucu. Artinya Sosuke mau mengadopsi Sarah sebagai anaknya. Neya juga memikirkan bagaimana kalau nanti dia menikah dengan si Sosuke. Si Neya berpikiran kejauhan padahal dia suka sama si Sosuke. Tapi Sosuke-nya enggak. Malah dia kebingungan sendiri. Kemudian setelah itu Sarah yang sekarang sudah resmi menjadi anak adopsinya si Sosuke. Dia langsung datang ke rumah si Yuna buat ngabarin dia bisa sekolah bareng dengan si Yuna mulai sekarang. Kembali kepada Lipia dan yang lain. Lipia ingin menjamu Puriketsu dengan si Noa karena telah bantuin Lipia selama ini. Jadi mau buatin makan buat mereka berdua. Karena sebelumnya dia makan tempura udang, jadi dia kepikiran untuk membuat tempura belalang. Awalnya mereka berdua nggak mau makan belalang, tapi dengan terpaksa mereka memakannya. Mereka enggak nyangka belalang ternyata enak juga dan mereka pun melanjutkan makannya. Setelah makan, Noah memberikan sebuah usulan tentang nama band mereka. Karena dia dapat mimpi semalam tentang si Lipia, jadi akhirnya dia menamai bandnya tersebut dengan nama Grasshopper atau Juru Selamat. Kembali kepada si Sarah yang masuk sekolah, Sosuke sekarang mulai mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. Mulai dari berkas akte kelahiran, kartu keluarga, dan nama pengganti. Setelah hal-hal itu diurus, kini nama Sarah menjadi Kusanagi Sarah. Begitu juga dengan Sosuke sekarang menjadi Kusanagi Sosuke. Setelah ngurusin berkas-berkas dan belanja peralatan sekolah, Sarah resmi menjadi murid sekolah dan keesokan harinya dia mau berangkat sekolah dianterin sama Sosuke. Malah ayahnya Sosuke juga ikutan nganterin. Dan hal itu membuat Sarah senang karena mau nemenin dia. わらわは宗介とおじいちゃんと一緒に登校できて嬉しいぞよ。行くぞよ。